Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini ya kita akan mencoba simulasi dari Proteus ya. Kalau kemarin kita sudah mencoba ya untuk menyalakan LED. Ya, kali ini mungkin rangkaiannya agak sedikit kompleks ya. Memang ini saya buat seperti ini sesuai dengan realisasi rangkaian yang akan sampean buat nanti untuk final projectnya. Oke. Yang perlu sampean siapkan yang pertama ya, untuk komponennya ada Atmega 16. Kemudian ada kapasitor ya 470 ya. Kemudian ada pas button, ada resistor 330 ohm ya. Kemudian ada kapasitor keramik dengan besar 22 pico ya. Kemudian kristal ya, kristal ini ya. Kemudian LED. Untuk warnanya terserah, sampean bisa pakai warna merah atau kuning. Kemudian resistor, tapi nanti yang kita gunakan itu adalah resistor 1K dan juga resistor ini, dua-duanya nanti kita pakai. Oke, saya jelaskan satu persatu untuk rangkaiannya. Oke, untuk yang pertama ya, untuk membuat suatu rangkaian reset dari microcontroller ya, kita membutuhkan 3 buah komponen. Yang pertama itu ada resistor. Resistor sini besarnya adalah 1 kilo ohm. Kemudian kita punya pas button dan juga kapasitor 470 nano. Nah, nanti biar cepat resetnya. Untuk rangkaiannya seperti ini ya. Jadi ada power ya, nanti diambil di sini. Ada power ya. Ada power disambungkan ke kaki R. Kemudian kaki R, output dari kaki R ya, diparalel dengan kapasitor dan juga pas button. Nah, untuk kaki pas button dan kapasitor kita sambungkan, kemudian disambungkan ke ground ya. Kalau kita lihat jalurnya ini, saya kecilkan, kita lihat jalurnya ini ya. Ini saya sambungkan ke ground ya. Untuk satunya saya sambungkan ke kaki nomor 9 sebagai reset ya, seperti ini. Oke, itu untuk rangkaian reset dari microcontroller. Selanjutnya itu adalah rangkaian osilator. Itu kita menggunakan clock eksternal. Sebenarnya di dalam Atmega sendiri dia sudah punya clock internal, tapi biasanya kita menggunakan fasilitas dari clock eksternal. Oke. Untuk rangkaian dari clock eksternal ini, yang pertama yang dibutuhkan itu adalah kristal ya, ini kristal. Untuk nilai kristalnya kita setting dengan nilai 8 MHz ya. Nah, biasanya nanti untuk awal itu nilainya 1 ya, sampai ganti dengan 8 MHz. Nah, kemudian untuk kapasitornya kita menggunakan jenis kapasitor keramik ya, dengan besar 22 pico. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. Kaki osilator 1 ya digabungkan ke ekstal 1, kaki osilator satunya digabungkan ke ekstal 2. Kaki osilator 1 digabungkan dengan kapasitor, kemudian kapasitor digabungkan, dan ini juga masuk ke ground ya. Kalau kita lihat rangkaian penuhnya ya, juga nanti dimasukkan ke ground. Oke, nanti sampai bisa lihat lebih jelasnya di gambar ini ya. Nah, kemudian untuk pas button ya, pas button ini nanti sebagai input ya untuk mikro. Jadi untuk pas button saya buat input di port A. Jadi saya buat rangkaiannya seperti ini. Jadi kita punya pas button ya, sampai 4 saja, nggak usah banyak-banyak. Pas button 1 digabungkan ke pin A0 ya. Kemudian
button 2 di pin A1, dan selanjutnya pin A2 itu digabungkan di pas button selanjutnya, sampai pas button 4 digabungkan di pin A3. Nah, kemudian ini gabung, kita masuk ke ground. Oke. Nah, selanjutnya ya, di sini ada rangkaian ya. Jadi rangkaian LED-nya di sini saya menggunakan seperti ini. Jadi ini nanti saya fungsikan dia sebagai active high dari microcontroller ya. Jadi ketika nanti berlogika 1 atau FF, nanti dia baru aktif. Oke, saya menggunakan port B sebagai output ya. Nah, bisa dilihat di sini port B 0 masuk ke dalam resistor. Resistor yang saya gunakan itu adalah 330 ohm ya. Nah, nanti bisa sampai buat rangkaiannya seperti ini. Kita menggunakan 8 buah LED ya, kemudian disambung dengan resistor, dan kemudian outputnya kita sambungkan ke ground. Jadi ketika nanti ada logika 1, dia masuk ke resistor, kemudian untuk mengaktifkan LED-nya. Oke, untuk AVCC dan RF silahkan sampai ambil power ini saja ya. Power sampai masukkan seperti ini, sampai dapat rangkaian seperti ini. Oke, kalau sudah sampai membuat rangkaian seperti ini ya, kita masuk ke dalam program. Program yang kita gunakan itu adalah AVR ya. Nah, saya tadi sudah membuat program dan saya coba dan bisa. Oke. Untuk awal mula kita buat file new project ya. Oke, yes. Oke lagi. Nah, ingat clock yang kita gunakan itu adalah 8 mega. Nah, kalau sampean mau setting dulu di sini di di sini. Nah, ini clock frekuensi dari mikro juga itu 8 MHz sesuai dengan kristalnya, dengan nilai 8 MHz juga. File new ya, project. Oke. Nah, kita buat ini, kemudian kita pilih Mega 16 dan juga clocknya 8 MHz. Selanjutnya kita lihat tadi port A itu sebagai input dan port B sebagai output. Nah, kalau port A sebagai input ini sudah in, tapi kita pull up. Jadi pull up itu dimaksudkan untuk logika awal semua dari port A itu berlogika 1 ya. Nah, untuk port B ini masih input, kita buat menjadi output. Nah, output, kemudian silahkan sampai generate save and exit. Karena saya tadi sudah membuat, jadi saya nggak perlu buat ini saja. Ini saya preview ya, untuk melihat programnya. Nah, nanti didapatkan itu adalah port A dengan pull up ya. Ini port A pull up dengan nilai FF, dan juga port B dengan output dengan nilai DDRB itu adalah FF. Oke. Setelah sampean save generate and exit ya, 3 kali sampean save, kemudian nanti masuk program. Nah, silakan sampean tambahkan 3 buah header preprocessing ini. Jadi untuk delay stdio.h dan juga std library.h ya. Ini sebenarnya sebagai preprocessor tambahan saja. Oke, kalau sampai sudah, kita lihat di sini program tadi ya, port A di pull up nilainya FF, kemudian DDRB sebagai output nilainya FF. Oke, kita langsung masuk ke program utama di bawah. Nah, di sini saya berlogika seperti ini. Jika pin A 0 sama dengan 0, maka port B bernilai FF. Port B bernilai FF berarti logika di semua port B itu adalah 1. Nah, kita lihat di rangkaiannya ya. Saya seperti ini saja, saya perbesar ya.
Oke. Oke, kelihatan ya. Oke. Jika pin A0 sama dengan 0 ya, berarti kita tadi setting di sini karena kita pull up ya. Logika di port A di sini semuanya itu adalah 1. Ya. Nah, ketika kita tekan ini nanti, dia baru berlogika 0 karena dia masuk ke dalam ground. Ya. Nah, ketika pin A0 sama dengan 0, maka port B bernilai FF. Jadi ketika ini kita tekan dan pin A, ini saya perbesar lagi biar kelihatan ya, dan pin A bernilai 0, maka jika ini bernilai 0, maka semua port B itu adalah bernilai 1. Maka logikanya ketika ini saya tekan, maka seluruh LED ini akan menyala. Kalau ini saya tekan, seluruh LED akan menyala. Ya. Logikanya seperti itu. Untuk button kedua itu berarti masuk ke pin A1. Nah, jika pin A1 sama dengan 0, ketika ini saya tekan berarti maka port B sama dengan 0. Atau di sini semuanya berlogika 0. Ketika di sini semua berlogika 0, maka LED akan mati. Oke. Kita masukkan programnya ya. Untuk masukkan program, silahkan sampean, mungkin di sini sampean compile dulu. Oke, kemudian masuk ke Proteus ya. Sampean klik 2 kali ya, sampean masukkan program yang sesuai dengan file penamaan Anda. Nah, kemudian kita oke dan kita running. Oke. Kita running ya. Ketika ini saya tekan, ini LED-nya harusnya nyala, dan ini yang ketika saya tekan LED-nya harus mati. Kita coba. Nah, ketika saya tekan LED semua nyala, dan ini saya tekan semua LED mati. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ini sederhana sekali ya. Oke. Nah, untuk minggu ini ya, jadi saya buat kuis ya dengan seperti ini sama, cuma ada tambahan 2 variasi dari tampilan LED. Kuisnya adalah sampean harus membuat program agar LED dapat berjalan seperti ini. Saya coba ya. Jadi di button 3 itu nanti akan LED-nya bergantian menyalanya. Kita coba. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kalau yang pas button 4 saya tekan, itu adalah kebalikan dari pas button nomor 3 tadi. Nah, ya. Nah, tambahkan 2 program dari pas button untuk menyalakan LED bergantian ya. Itu adalah kuis mata kuliah microcontroller ya, untuk di simulasi Proteus ya. Nah, untuk pelaporannya simpel saja, nggak usah ribet-ribet ya. Jadi silahkan sampean buat laporan, ada covernya, block diagram, flowchart, penjelasan dari flowchart, dan juga print screen dari simulasi Proteus. Yang ke-6 itu adalah listing program. Nah, jadi program yang ada di AVR ya, ini sampai Ctrl A, Ctrl C ya, kemudian sampai pastekan di sini di laporannya. Oke, cukup jelas. Nah, bagi yang kurang jelas silahkan nanti bertanya, bisa melalui WA atau di Google Classroom. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.